Maka nanti sehabis ini nanti karena jujurnya tentang jujur, pulang ke rumah nanti jujurlah dengan istri kita. Kata bapak-bapak, karena ceramah tadi tentang jujur, saya akan jujur. Ah, jujurlah bang, kata istrinya. Sebenarnya abang lah bebinih duo, katanya. Langsung pingsan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada pagi subuh ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya. Alhamdulillah dari rumah masih dalam keadaan gelap, kita datang ke rumah Allah untuk memenuhi janji kita dengan Allah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan gelapnya subuh pagi ini menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang kegelapan, dulu pernah terjadi isu besar. Ini terjadi di Kabupaten Kampar, dari Kecamatan Kuo. Ada dua orang yang membuat isu bahwasanya PLTA runtuh. Hampir seluruh masyarakat bingung. Belum kiamat terjadi, masih isu PLTA. Kami waktu itu di Pekanbaru nelpon orang tua, seluruh masyarakat ngungsi melarikan diri ke arah Pekanbaru. Ada yang pagi itu yang salah pasang, Pak. Aturan baju dipakai ke badan, dipakai ke kaki. Ada yang disuruh oleh orang bawa ijazah yang penting, dibawa PCD, Pak. Tak tahu lagi mau dibawa. Karena isu itu hampir jam 1 malam. Orang sedang tertidur, dengar isu PLTA runtuh. Setelah PLTA isu itu ada lagi isu. Kita mendengar ada isu tahun kemarin tidak salah. Ada seorang ustadz berceramah, nanti Ramadan kesekian bumi ini gelap. Ibu saya pergi ke kedai, ditanya kawannya, "Ibu sudah beli minyak tanah?" "Belum," katanya. "Orang mau gelap 2 minggu," katanya. Sibuk orang beli minyak tanah. Itu baru isu. Dan yang sebenarnya kita akan merasakan nanti kegelapan kubur dan kegelapan di hari kiamat. Tidak ada yang bisa menerangi kecuali hanya amal soleh yang pernah kita lakukan di muka bumi Allah ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita pada subuh ini adalah puasa melahirkan orang yang jujur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi malam ketika belum memulai santapan rohani Ramadan, datang anak kecil ngasih bukunya, "Ustadz, tanda tangan."
santapan belum dimulai, belum ditulisnya. Saya sampaikan sama anak kecil, maaf, Ustadz bukan tak mau tanda tangan. Malam ini judulnya jujur. Nah, nantilah catat dulu. Kata anak kecil, saya jujur Ustadz katanya. Padahal belum dicatatnya. Maka saya tidak tanda tangan. Sebelum nanti dicatat, baru nanti ditanda tangan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalaulah manusia itu jujur, kita tidak akan lagi merasakan susahnya mendapatkan gas 3 kilo. Maaf, kadang-kadang gas baru datang hari ini, baru setengah jam hilang gas itu. Baru datang mobil tadi, iya, udah dibeli orang, rupanya dijual ke Palestina. Tak tanggung-tanggung Palestina dijualnya. Padahal gas itu untuk warga di sini, RW ini sekian. Jadi kalau jujur sebenarnya tak ada yang susah. Tak ada orang yang sampai mencari gas ke Kampar, ke Pelalawan, apalagi bulan puasa. Tapi kenapa gas seperti itu? Karena ada orang yang tidak jujur. Kalaulah umat Islam ini jujur, karena hampir rata-rata kan, hampir berapa persen umat Islam di Indonesia jujur umat Islam ini, insya Allah tidak akan lagi ada bayar-bayaran ketika kita mengurus apapun, karena di luar kantor tertulis apapun yang Bapak urus gratis, tapi sampai dalam kantor berbeda. Tapi kan di luar tertulis gratis, itu di luar Pak, ini di dalam katanya. Bapak Ibu ya Allah muliakan, ini yang susah. Maka puasa itu menjadikan umat itu melahirkan orang jujur. Bayangkan Bapak Ibu, kerja tukang bangunan, oh susah. Mapakan pasir, mengocor pasir itu, mengaduk-aduk pasir dengan batu, itu berat. Setelah dari pagi menahan lapar, capek luar biasa, haus, ketika kita pulang, istri tidak di rumah, anak tak di rumah, nampaklah semangka merah Pak. Apakah kita berani tukang bangunan mencicipi ujungnya sendiri? Tak mau. Dia tak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia merasa dia itu sedang dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak mau. Maka dengan puasa itu sebenarnya menjadikan manusia menjadi orang-orang yang jujur. Maka pentingnya jujur. Maka Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan Allah selalu bersabar. Allah itu selalu bersama orang-orang yang jujur. Maka pentingnya puasa itu akan melahirkan orang-orang yang jujur. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ibu-ibu ditanya, contoh datang calon menantu, calonnya itu pakai mobil Alphard yang buka tutup atapnya. Ini siapa nak? Calon saya mama. Dia siapa? Dia pengusaha. Mobil Alphard, di mana-mana punya sawit di tiap kabupaten. Tapi satu mama, ngapa? Panduto katanya. Apa kata istri kita? Kata mamanya, tak usah terima. Jadi kalau ada orang kaya, mobilnya bagus, tapi pembohong, maka katanya tolak saja. Maka kata mamanya itu, pilih karena agama, walaupun dia kaya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin mencari pinantu, adakan penitia. Setidaknya ketua masjid jadi penitia, dites minantu kita, fasfar fiddin, pilih karena agamanya. Karena banyak yang mendaftar anak kita itu, tanya dulu siapa namanya, nama siapa,
Imran, suruh baca surah Ali Imran. Oh panjang Pak, tidak lulus. Engkau siapa namanya? Saya Somad. Baca qul huwallahu ahad Allahu somad, langsung lulus. Jadi adakan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah penting dan sukanya kita orang-orang jujur. Bagaimanapun penjahatnya seseorang, dia penjahat tuh. Kata Pak penjahat sama anak-anaknya, kalian jujur ya, kata penjahat. Ini rencana akan merampok bank ini. Sebelum merampok bank, saya tidak mau, yang penting kalian jujur dengan saya. Padahal perampok. Begitulah pentingnya perampok sekalipun membutuhkan kejujuran. Dan manusia nanti di hari kiamat itu akan Allah munculkan sesuai dengan kecurangannya. Jadi kalau ada orang dunia ini curang, dia akan membuat kecurangannya. Kata hadis Rasulullah SAW, orang-orang akan membuat kecurangan nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu dulu waktu sekolah SMP makan bakwan 6 dibayar 3, maka kita menjunjung bakwan besok dari kiamat. Mencari ibu kantin yang dulu bakwan yang kita makan 3 belum kita bayar. Ustaz, udah saya cari, udah meninggal bu kantinnya. Cari anaknya. Kalau menjunjung bakwan tidak apa-apa Pak. Yang parah besok itu menjunjung vaksin. Vaksin Sinovac itu junjungnya. Apa Pak? Sinovac katanya. Jadi siapapun yang curang di muka bumi Allah ini, yang curang itu akan membawa kecurangannya. Apapun yang dicurangi. Yang paling berat itu apa? Tanah. Jadi kalau ada seseorang ketika di dunia curang terhadap tanah, umpamanya 1 meter tapi panjangnya 2 kilo, bayangkan berapa banyak tanah yang dililitkan oleh Allah ke lehernya nanti yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu besar efek ketidakjujuran, kecurangan yang dilakukan oleh manusia. Bahaya kalau hidup tak curang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kalau kita sebagai seorang suami dapat oleh istri kita satu kebohongan Pak, maaf cakap sampai besok-besok tak percaya lagi dengan kita. Contoh dibukanya WA kita, nampak WA perempuan. Walaupun bapak sudah taubat saya taubat. Coba tengok, tak ada percaya katanya. Istri tak percaya, padahal baru sekali. Maka nanti sehabis ini nanti karena jujurnya tentang jujur, pulang ke rumah nanti jujurlah dengan istri kita. Kata bapak-bapak, karena ceramah tadi tentang jujur, saya akan jujur. Jujurlah bang, kata istrinya. Sebenarnya abang lah bebinih duo katanya. Langsung pingsan istrinya. Jadi kadang-kadang jujur itu ada juga orang buang pingsan bang. Rupanya anak bapak ini sudah TK tapi di Kuansing sana, istrinya tak tahu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah pentingnya kita menjadi orang-orang yang jujur. Dari mana jujur itu dimulai? Dari puasa inilah. Tapi ada orang yang kadang-kadang ketika berpuasa, maaf cakap, kadang memiliki separuh ilmu. Inilah yang dikatakan Nabi mengaminkan doa malaikat dan 5 deraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka kata malaikat orang-orang yang sampai dirinya pada bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diampuni? Tak punya ilmu. Siang hari itu banyak orang yang takut menceritakan orang. Diajak kawannya cerita, ibu sudah tahu gosip terbaru sekarang, anak PRT 4 bulan. Puasa katanya, nantilah malam kita ceritakan. Habis witir langsung dia cari, apa cerita tadi itu katanya. Oh ibu dah jelas siang orang puasa ngajak cerita orang dah.
Kau cerita lah, dicarinya kawan, dibuat sudut belakang masjid tu, buat lingkaran. Disangka Pak pengurus buat tahsin Quran. Rupanya tahsin cerita orang. Maka tak punya hasil. Ini yang diaminkan oleh Rasul. Amin kata Nabi. Orang-orang yang celaka itu berakhirnya Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, falam yukfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka perlu kita menjadi orang yang jujur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak dibekali, Nabi tidak dibekali dengan pasukan-pasukan elit. Tidak. Tapi Nabi, suksesnya Nabi hanya dibekali dari kecil. Nabi itu al-amin, jujur. Itu yang dibekali oleh Rasul. Maka kalau kita tengok, maaf cakap, di Riau ini kan banyak rumah sakit. Pernah Bapak sakit, saya bawa ke rumah sakit, tapi kami tidak sebutkan apa rumah sakitnya. Kata rumah sakit, ayah bapak ini, ayah saya dibilangnya harus cuci darah. Bawa rumah sakit ini cuci darah. Saya telepon keluarga di Pekanbaru. Gimana Bu? Jangan mau. Saya bawa ke rumah sakit, maaf cakap, rumah sakit Santa Maria Pak. Yang maaf cakap bukan rumah sakit Islam. Langsung bawa ke sana. Saya tanya, cuci darah apa? Kata dokter, tak ada cuci darah nih. Bayangkan. Padahal rumah sakitnya bukan orang Islam yang punya, tapi jujur. Kalau Bapak Ibu berangkat ke Jepang, beli sesuatu di Jepang di toko elektronik, bentuknya sama, tipenya sama, tapi harga berbeda. Ini berapa? Ini 4.000 yen. Ini 2.500 yen. Kenapa ini lebih murah? Kan sama. Ini pernah terjatuh sekali Pak. Terjatuh sekali. Orang Jepang itu tidak bertuhan kepada Allah. Mungkin matahari disembahnya, tapi jujur. Ada orang kita yang kayak gitu Pak. Tiap hari sholat 5 waktu, sekali setahun puasa, tiap malam sholat tarawih, sahur lagi, banyak yang diamalkan. Giliran ketika menjual Hondanya, padahal pernah patah Honda tuh Pak, anak mengangkat Honda, ancak Pak, oh mantap, mantap, mantap. 0 kilometer, dirubahnya kilometer tuh. Sujudnya lama waktu sholat, berdoa lama. Nah, ketika mau jual mobil, jual Honda, bisa pula dibuat kilometer 0 tuh Pak. Bisa apa gue Pak bengkel, mainkan katanya. Bayangkan, sujud lama tapi minta dimainkan. Ya inilah yang kita risaukan nanti. Iblis saja tak jujur. Iblis itu tak jujur cuma sekali. Apa yang tak jujur iblis? Allah kan melarang. Nabi Adam kan melarang. Allah melarang Nabi Adam. Ini buah ini tak boleh kau makan. Kan dimakan juga oleh Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam harus keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan dengan istrinya beratus tahun hanya gara-gara sekali tak jujur memakan buah khuldi. Kalaulah kita renungkan, sudah berapa banyak ketidakjujuran, nafkah, rizki yang tidak jujur yang kita suapkan ke mulut istri kita yang tidak berdosa, ke mulut anak kita yang tidak tahu apa-apa, kita suapkan. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka puasa membuktikan puasa itu terbukti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti terbukti pedagang sehabis Ramadan itu akan menjadi pedagang yang jujur. Iko baru ikan babu, oh baru tadi diantar, baru tadi. Padahal ikan itu sudah lama. Seorang ASN dia tidak akan merubah angka-angka. Angka 9 aparatur negara menjadi angka 12. Manusia tak tahu, tapi Allah tahu.
Kalau itu yang kita masukkan ke mulut anak-anak kita tidak berdosa, kita mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang kaya, yang dia kaya itu karena bisnis yang tak jujur. Jadi kalau kita tengok ada tetangga kita, jamaah kita, dia kaya, tapi kekayaan itu karena ketidakjujurannya. Demi Allah, sampai dia bertobat dari perkara ketidakjujuran, Allah tidak akan pernah memberikan ketenangan kepadanya. Apa dalilnya Ustaz? Kata Nabi dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu fa inna shadaqatu tuma'nina fa innal kaziba riban. Kata Nabi, tinggalkan olehmu perkara yang meragukan. Yang meragukan saya tinggalkan, apalagi yang salah. Fa inna shadaqatu tuma'nina, sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Di sehebat apapun orang hari ini kaya, memiliki sawit 2000 hektar. 2000 hektar dimiliki. Berapa miliar hasil sebulan? Tapi maaf cakap, sawit itu didapatkan dari cara-cara yang tak jujur. Dari cara-cara yang tak jujur. Bagaimana caranya Ustaz? Contoh, maaf, ini jelas ini hutan lindung. Oh, dilobilah orang, bang, bisa dirubah menjadi hutan HPI pula namanya. Kan ada hutan yang tak boleh, tapi bisa dirubah. Kasih ini, kasih ini, kasih itu, oh, berubah jadi hutannya. Sehingga jadi hutan bisa ditanam. Awalnya tak bisa ditanam. Mungkin areal merah tak boleh oleh negara, tapi dimainkan. Sehingga dia mendapatkan sawit 2000 hektar. Sampai dia tidak bertaubat, demi Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Kepuasan dapat Pak. Kalau ada orang-orang kaya punya harta banyak, tapi ketidakjujuran untuk mendapatkannya, puas dia dapat, tapi tenang tak dapat. Kata ketenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan milik orang beriman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah hanya menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang mukmin. Asal tak jujur, demi Allah tak akan pernah tenang hidup ini. Rasakan. Maka saking ribetnya, saking susahnya orang-orang mendapatkan ketenangan, mencari ketenangan, berangkat ke Eropa cari ketenangan, tak dapat. Berangkat umroh 7 kali, 8 kali, 17 kali umroh, pulang juga tak tenang. Sudah dapat dia di Raudhah, berdoa Raudhah. Sudah dapat dia solat di Hijri Ismail, diciumnya Hajar Aswad, tapi kenapa tak tenang? Karena harta yang dia dapatkan dari ketidakjujuran. Allah tidak memberikan itu. Maka kalau ada orang yang maaf cakap, yang lulus bekerja itu karena ketidakjujuran, itu tak tenang. Setiap menerima gaji dapat, tapi tak tenang. Kenapa tak tenang Ustaz? Ini yang dikatakan Nabi, asal tak jujur tak akan pernah tenang. Selama dia bekerja tempat tak akan pernah tenang. Bayangkan berapa orang yang dia zolimi gara-gara dia tak jujur. Allah tak berikan. Allah hanya berikan kepuasan, tapi Allah tidak berikan ketenangan. Nerima gaji 8 juta. Gimana Pak? Oh, puas, 8 juta banyak, puas. Tapi jarang orang mengatakan alhamdulillah tenang dengan 8 juta Pak. Enggak. Dia akan mengatakan puas. Di Bapak Ibu, jika masih berencana memasukkan anak bekerja dengan cara yang tidak jujur, maka anak-anak yang tidak jujur itulah yang nanti yang akan kita jadikan imam sholat jenazah saya. Jadi kita masukkan anak ini masuk juga tak jujur nih. Ini yang lulus ini juga tak jujur. 5 orang anaknya. Kata orang jadi orang seluruhnya. Oh, mantap apa Pak? Seluruh anak Bapak jadi orang semuanya. Anak saya tak jadi orang Pak, jadi burung katanya. Padahal yang kelima yang jadi orang, kata orang menilai tetangga jadi orang. Tapi kelima-lima anaknya tak ada satupun ketenangan dalam hidupnya.
Yang anak tetangga itu walaupun kata orang tak jadi orang, yang satu guru MDA malam hari ngajar ngaji, yang satu guru masjid, yang satu mungkin sol sepatu, tapi doanya menembus aras Allah Subhanahu wa taala. Anak yang dibesarkan dari harta yang tak halal tadi, yang dari ketidakjujuran dia lulus tadi, itu akan menjadi imam solat jenazah bapak-bapak nanti kalau kita tak jujur. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ini kita dihangatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan kita, orang yang jujur itu bersama Allah, dan kejujuran akan melahirkan ketenangan. Tenang kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang dipegang dulu oleh orang tua kita. Orang tua kita dulu tidak mencari banyak. Yang dicarinya apa? Barokah, bukan banyaknya tapi keberkahan. Dulu kesempatan masih bagus, masih bisa untuk berbuat curang, tapi orang tua kita tak mau curang, tak mau. Yang dicarinya adalah keberkahan. Dia bisa mencuri tanah orang lain dulu, tapi tak mau. Karena ada tanah yang tidak digarap-garap orang, dibuatnya surat kan bisa saja, tapi dia tak mau. Begitulah orang tua kita menjaga kejujuran. Ilmunya sedikit tapi imannya kuat. Ilmunya sedikit tapi imannya kuat. Dia menyadari hidupnya akan mati, meninggal dunia. Maka yang pertama, kejujuran itu akan memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang jujur itu insya Allah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, kejujuran akan melahirkan ketenangan tadi yang kami sampaikan, dan kebohongan akan melahirkan kegelisahan dalam hidup. Kalaulah kita hari ini juga tidak taubat dari apa yang kita lakukan, dari ketidakjujuran selama ini. Contoh, kita tak jujur, ayah mak meninggal, meninggal ayah mak kita. Kita yang tahu harta mak tumpuk-tumpuk di mana. Adik-adik kita tak tahu. Kita gas sendiri, kita mainkan sendiri, sehingga adik-adik kita cuma dapat 20 juta, kita dapat 500 juta. Kita makan, kita bawa haji, kita bawa umroh, itu tidak menenangkan. Apa firmannya Ustaz? Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Maka mereka itu ditimpa kehinaan. Jadi kalau orang-orang yang hina itu, dia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Kenapa dia dihinakan oleh Allah? Memakan harta warisan secara zalim. Cobalah makan harta warisan itu secara zalim. Sampai kiamat kita tidak akan pernah merasakan ketenangan. Gelisah berkepanjangan. Maka hari ini di Pekanbaru, pasien rumah sakit, dokter yang banyak itu termasuk dulu dokter Darisman Muiz, kepala rumah sakit jiwa Pekanbaru. Yang ke sana, maaf cakap, bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya. Apa masalah? Lah 2 bulan tak lolok-lolok, tak bisa tidur. 2 bulan tak tidur. Awak coba tengok, kadang-kadang baru 10 minit Ustaz ceramah lah lolo awak kadang-kadang. Tak perlu ke dokter Darisman Muiz, antrinya lama. Itu bukti Bapak Ibu tenang tuh. Orang tenang tuh tak payah loloknya. Sedang solat subuh pun loloknya. Jadi banyak yang datang. Kenapa dia itu tak bisa tidur? Bagaimana bisa tidur? Dimakannya hak orang. Hak orang dimakannya. Dia cari orang-orang, siapa mau masuk ini, mau masuk kerja ini, bayar sama saya 10 juta. Disetor 2 juta, dimakan 8 juta. Ini hati-hati. Menjelang 2024 akan lahir orang-orang yang tak jujur. Banyak orang-orang tak jujur besok, Pak. Karena banyak orang berhenti bekerja. Bapak besok masih narik becak? Enggak Ustaz, besok jadi tim sukses. Banyak PT Ustaz. Dikasih 50, awak bagi 20, dapat 30 Ustaz. Boleh NMAX, bawa bini jalan ke Sungai Hijau.
Jadi besok tuh banyak orang sudah bercita-cita tuh Pak, mau diolahnya caleg-caleg tuh seluruhnya. Berapa orang rencana mau diolah Pak? 10 Ustaz kata. Seluruh partai diolahnya. Pak, kami tuh Pak, Masjid Ar-Rahim tuh Sogan sama Ambo tuh Pak, ada pek puluh 2 juta. Awak tuh datang pula ke partai ini. Awak tuh Pak katanya 10 orang awak sodo. Maka tim orang yang paling sukses itu, tim sukses itu lah Pak. Nyipak kaleng caleg tuh dia tetap sukses besok tuh. Tapi kalau itu pitih yang duit yang kita besarkan anak kita, yang kita suapkan, itu tidak akan pernah memberikan ketenangan, tak akan pernah tenang. Maka kalaulah Ramadan tahun ini Allah ampuni dosa kita, pertama, pedagang akan menjadi orang yang jujur, dia akan berubah. Dia tidak akan lagi mau mengadu beras anak daro dengan marapulai. Ada orang ngadu-ngadu, ada beras jualnya padinya lain, di apanya dikasih pemutih, dia tidak mau. Nah, itu pedagang kan tidak mau lagi yang sudah kadaluarsa, dia tukar apanya labelnya, dia tak mau. Ini hasil Ramadan, karena puasa selama ini akan melahirkan pedagang-pedagang jujur. Dia akan sampaikan, ini sudah 3 hari roti ini, dia sampaikan. Maka kita malu dengan orang-orang Jepang yang tak Islam, orang-orang Thailand yang tak Islam, tapi dia jujur. Maka ajarkan anak-anak kita jujur. Maka kalaulah bapaknya tak jujur, tentu anak juga tak jujur. Ayahnya sering nipu istrinya, sering nipu bininya, tentu anak akan ngikut. Karena air itu tidak akan jatuh turun tak jauh dari apanya, atap kita itu. Sama dengan pohon kelapa, tidak akan jauh. Kalau bapak yang jujur, insya Allah akan melahirkan anak-anak yang jujur. Bapak ibu yang Allah muliakan, maka ketika kita membaca kisah Imam Syafi'i, ternyata kisah Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Ternyata bapaknya dulu, kisahnya sebelum Imam Syafi'i ini lahir, bapaknya itu pernah memakan apel yang hanyut Pak. Hanyut apel, dimakannya. Setelah termakan teringat, astagfirullahaladzim, ini bukan hak saya ini. Dicari Pak, berkilo-kilo mencari siapa yang punya batang apel. Ketemulah bapak, padahal hanyut tuh Pak. Nah, kita ada enggak seperti itu? Contoh nampaklah piti 200.000 di jalan, alhamdulillah kata Pak. Aku zoki itu kata Pak. Langsung zoki kata Pak. Ayah Imam Syafi'i enggak. Dicarinya orang sampai ke hulu sana. Dapatlah Pak, itu ada apel jatuh karena ini milik bapak. Iya, itu milik saya. Saya minta izin. Oh, tak bisa katanya, mau izin kayak gitu. Cuma 1 gigi makan Pak. Engkau harus bekerja dulu dengan saya. Bekerja beberapa bulan Pak, menghalalkan 1 apel itu. Tapi kan ayah Imam Syafi'i orang soleh, bekerja dia. Setelah itu udah boleh Pak, izin Pak yang apel yang segi. Oh belum, engkau harus menikahi anak saya yang buta, yang tuli. Astagfirullah kata ayah Imam Syafi'i. Apel segigi harus menikah wong buto, orang yang cacat, orang tuli. Tapi karena dia takut kepada Allah, ayolah Pak, supaya juga dihalalkan. Ternyata dia dapat istri. Nah, Imam Syafi'i itu siapa didapatnya? Seorang istri yang buta dari menengok maksiat, yang bisu dari membicarakan aib orang lain, yang tuli dari mendengarkan tak baik. Maka dari hasil pernikahan, maka lahirlah Imam As-Syafi'i, keturunan Rasulullah SAW. Itu gara-gara kejujuran. Ini bagaimana anak kita menjadi seperti Imam Syafi'i. Tiap tahun asal ada orang caleg, si anu tu muatui kami bayi paknya, dikasih orang 1 juta. Bagaimana ingin lahir anak Imam Syafi'i, seluruh caleg dicarinya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kejujuran itu akan melahirkan keberkahan. Jadi jujur itu memang tak kaya. Jujur Allah tidak
berjanji kalau jujur kalian kaya. Allah menjanjikan keberkahan. Apa dalilnya? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, kemudian dia yakin kepada Allah, apa janji Allah dengan amal soleh? Allah akan berikan kepada kita hayatan thayyibah, itu kehidupan yang baik. Dari amal soleh, dari kejujuran itu akan kita mendapatkan kehidupan yang baik. Kayak apa kehidupan yang baik, Ustaz? Suami mendapatkan istri yang patuh dengan suami. Ada kita dapatkan, kita siang malam bekerja dapat pula istri yang pelawan, Pak. Satu kata kita 17 dijawabnya. Itu keluarga tak baik. Ibu-ibu dapat pula suami yang main chip. Tahu ibu main chip? Main judi chip tuh. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Maka dulu saya termasuk orang yang suka ngamalkan apa, Pak? Kan itu saya dulu waktu sejak kuliah terinspirasi itu dari ceramah Yusuf Mansur. Kalau kalian baca surat Waqiah, kalian akan kaya. Udah hampir koyak al-Waqiah, Pak. Saya juga tak kaya-kaya. Tayutin, tak al-Waqiah kata, Pak. Dulu kayak gitu juga. Orang siapa yang baca selawat, orang siapa yang bersedekah banyak, maka setiap ustaz itu datang, habis gelang-gelang ibu-ibu di bawahnya. Kan ini kayak dulu kan. Sekarang saya tidak seperti itu lagi. Ternyata dalam hadis Nabi, barang siapa yang beramal untuk dunia, Allah berikan dunia, Allah tidak berikan akhirat. Maka kalau ada bapak pengamal-pengamal Waqiah apa, boleh diamalkan, bacalah Waqiah sebanyak, tapi jangan pernah niat untuk dunia. Baca selawat sebanyak-banyak, jangan niatkan untuk dunia. Allah juga berikan nanti dunia, tapi Allah tidak berikan akhirat. Ini yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi dulu. Ini yang ditakutkan. Tapi kalau ketika kita beramal baca salawat, niatnya untuk Allah, dunia itu akan ikut. Maka banyak pengamal-pengamal Waqiah itu udah berhenti. Ibu dak Waqiah lagi? Ndak. Laba batunih kau baca Waqiah, payah duit katanya. Maka Allah Ta'ala itu tidak berjanji kaya sebenarnya. Allah hanya berjanji memberikan kehidupan yang baik. Baca Al-Waqiah, hidup kita baik. Baca salawat, hidup kita baik. Makna baik itu apa? Allah memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Maka kita jangan minta-minta keinginan. Allah akan memberikan kebutuhan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadang-kadang ada juga orang yang habis sholat berdoa, ya Allah, saya punya mobil Avanza, rencana mau ganti Alphard ya Allah, yang buka atap ya Allah, Alphard ya Allah, Alphard. Tiap hari minta Alphard, dapat Al-Fatihah. Maka mulai hari ini niatlah, apapun nak mau sedekah, Waqiah, baca Al-Baqarah, baca surah Ar-Rahman, Tabarakallazi, niatkan untuk Allah saja. Dunia itu akan ikut. Kehendak kita nanti akan menyalahkan Allah. Saya sudah tahajud, kata ibu, itu sudah sebulan juga tak sembuh-sembuh penyakit saya, karena niat tahajudnya untuk sehat. Maka kalau tahajud itu untuk Allah saja. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Yang di dalam hati kita belum kita ungkap, Allah sudah tahu. Ini membutuhkan sehat ini. Maka ketika datang Ramadan, kita mengolah waktu 24 jam. Bagaimana kita mengolahnya, Ustaz? Supaya melahirkan nanti jiwa-jiwa yang jujur, melahirkan orang-orang soleh. Maka sebenarnya tidak membutuhkan puluhan kali Ramadan. Sekali Ramadan itu cukup untuk membuat kita orang jujur, orang-orang yang soleh. Maka mulai kita mengolahnya. Malam hari itu setelah kita sholat, kita pulang. Setelah pulang kita ke rumah, mungkin tambahan bacaan Quran kita. Setelah nambah baru kita tidur. Sebelum tidur berniatlah, ya Allah, bangunkan nanti saya, ya Allah, saya akan tahajud. Karena di sini sudah witir, la witroni fil laili, tidak ada dua witir dalam satu malam.
Jadi kalau sudah witir, nanti di rumah tidak witir. Kalau kita bangun jam 3, usahakan sholat tahajud. Biarlah 2 rakaat. Tapi 2 rakaat ini betul-betul seperti yang dilakukan Rasul. Ini akan berfaedah nanti. Maaf cakap, bagaimana tahajud Rasul? Itu yang kita lakukan. Rasul pernah bertahajud, maka Nabi itu sehat. Tak pernah ada kesemutan di tangannya, migrain, itu tak pernah. Tentu tak pernah darahnya lancar. 1 rakaat solat Nabi itu Nabi membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ketika Nabi rukuk dalam tahajudnya, itu seolah-olah membaca 100 ayat Al-Quran, kan lebih kurang 15 menit. Apa takkan lancar darah tu kau tak? Ini ada solat tarawih tercepat di dunia di Jawa Timur, 23 rakaat 7 menit selesai. Tapi kalau ada bapak-bapak yang pinggang-pinggang sakit, bawalah sana. Itu masih ada tahun ini. Sujud 15 menit. Bayangkan begitu lama darah itu ngalir itu. Kita maaf cakap kadang-kadang agak panjang sujud imam. Disilau jemaah tu. Oh luleh katanya. Ada tuh Pak. Ini agak lama imam tu kan juga yang disebut terakhir lama kan. Disilau ya. Agak lama mah apa yang terjadi katanya. Jadi setelah kita tahajud, kalau kita ingin sehat, artinya tahajud itu jangan niat sehat. Allah Ta'ala lebih tahu. Karena dalam sholat sudah minta sehat sebenarnya kita. Wa'afini itu kan sehat artinya. Wa'afini wa'fu anni. Sehatkan saya ya Allah. Sehatkan saya ya Allah. Maka dengan sering sholat sebenarnya lebih sering sehat. Kalaulah tepat pengerjaan sholat kita. Maka waktu sholat itu maaf cakap kadang-kadang kaki kita kayak gini agak melebar. Coba luruskan kaki. Kan dari dulu kan ada ini. Ada yang lebih gini pula kaki orang. Nah, coba luruskan. Itu diajarkan. Ada terapi akhir zaman itu VAZ namanya, untuk kami ke Pontianak itu diajarkan. Nah, luruskan kaki. Nah, jangan gini kaki. Setelah itu apalagi Ustaz? Setelah kami tahajud makan sahur. Fa inna sahur barokah, dalam sahur itu ada keberkahan. Waktu yang paling bagus memberikan nasihat itu pada waktu sahur. Maka ganti-gantian. Hari pertama sahur yang memberikan nasihat itu adalah suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kajian Ustadz, hari pertama sahur saya memberikan tausiah. Kasih dia agak 4 menit. Pertama tausiah untuk istri saya. Saya berharap jangan boros-boros. Sudah. Ikut tiap hari Ramadan 100.000 tiap hibat. Lah sakit kalau lakinya. Seluruh nak dibeli. Mulai cendol, mulai es gunung, es lilin. Seluruh dibeli. Berikan nasihat kepada istri. Setelah itu siapa lagi memberikan nasihat? Itu istri. Istri berikan nasihat. Hari kedua yang memberikan tausiah sahur itu istri. Saya berharap kepada suami saya agar tak beristri lagi. Itu harapan istri-istri. Hari yang ketiga anak, memberikan nasihat anak. Karena waktu nasihat waktu sahur itu berkesan. Saya berharap sebagai seorang anak, jangan bapak ibu itu kelahi depan kami, kelahi dalam kamar, jangan terdengar. Ini terdengar pula kepala lawan. Maka memberikan nasihat itu pada waktu sahur. Sahur itu memberikan keberkahan. Besok orang tua lagi. Kepada siapa dia beri nasihat? Kepada anaknya. Ayah tidak butuh kalian memiliki mobil berhari. Tidak, ayah tak butuhkan itu nak. Ayah butuhkan kalian menjadi hafiz Quran 30 juz. Ayah tak butuh punya rumah kalian sebesar masjid. Tidak. Ayah butuh kalian jadi orang soleh, orang jujur. Kalianlah yang ayah harapkan besok menjadi imam solat jenazah ayah. Bila kalian tak punya mobil besar, tapi kalian bisa memasangkan mahkota nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan ibu, biarlah ayah capek mencari nafkah, tapi hilang capek ayah, jadilah orang-orang baik, hafiz Quran, ahli sedekah, ahli silaturahim, ahli tahajud. Anak-anak yang kita berikan nasihat pada waktu sahur itu akan berkesan lama. Ternyata ayah mak kita tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan kesolehan dari anak-anaknya. Kapan waktu itu? Pada waktu sahur berikan nasihat. Karena waktu itu penuh dengan barokah.
Kemudian setelah itu masih jam 4, belum habis waktu. Apa yang kita lakukan lagi? Yang kita lakukan lagi adalah beristighfar. Bukan baca Quran, bukan hidup TV. Banyak selama ini orang Islam yang agak salah. Habis makan sahur masih ada waktu sahur itu justru buka TV, ada kuis bola di TV. Bukan itu. Maka pada waktu sahur beristighfarlah, kata Allah. Kalau mau gaya orang Aceh istighfar, buat orang Aceh. Kalau kita orang Aceh, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Itu ketika terjadi tsunami dulu, orang-orang Aceh mengucapkan istighfar kepada Allah. Kita pun seperti itu, beristighfar pada waktu sahur. Ingat dosa kita kepada Allah. Dosa pernah menyuapkan yang haram, ya Allah, ampun saya ya Allah. Dosa pernah mengambil tanah orang. Dosa mungkin menandatangani yang mungkin hak kita, mengambil yang bukan hak kita. Maka tobat. Artinya jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah itu kita berangkat ke masjid, sholat subuh, puasa lagi. Dan puasa itu bukan saya makan. Maaf cakap, ada juga orang ketika diajak berkelahi, yuk kelahi yuk, kelahi. Apa kata Pak? Tunggu dulu ya, nantilah hari raya kita kelahi. Nunggu hari raya. Disangkanya hari raya boleh kelahi, berbohong disangka boleh bohong nanti hari raya. Jadi setidaknya kita mempunyai ilmu ketika kita ingin menjadi orang-orang yang tidak disebutkan Nabi, orang-orang yang celaka, sesuai dengan doa malaikat Jibril alaihissalam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada hikmah tausiah kita pada pagi ini. Pertama, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang tua yang jujur, amin. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Mungkin selama ini kita tak jujur, kita berharap Allah jadikan kita orang yang istiqomah. Walaupun hidup sulit, mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita orang-orang yang jujur, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.